Halo, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang articles DANN. Jadi dalam belajar bahasa Inggris, seringkali ditemukan articles atau kata sandang di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Jadi artikel sendiri dibedakan menjadi dua bagian, yaitu definite articles dan indefinite articles. Jadi definite articles adalah kata sandang tertentu yang berupa kata sandang de dan digunakan pada bentuk kata tertentu saja. Sedangkan indefinite articles adalah kata sandang a dan n yang memiliki arti sebuah atau seorang atau sesuatu, ya. Jadi kita akan pelajari dulu yang pertama, yaitu articles a dan n. Articles a dan n. Yang pertama, articles a n. Jadi dalam bahasa Inggris, artikel a dan n disebut juga indefinite article. Jadi sebagai artikel a dan n bisa berarti sebuah, sesuatu, seekor, seorang, dan seterusnya. Arti dari artikel tersebut tergantung pada kalimat atau kata benda sesudahnya. Contohnya, ada an apple, ada a lady, ada a cat, ada a leaf, ya, dan ada an hour. Ya. Coba perhatikan baik-baik teman-teman. Penggunaan a dan n. Perlu diingat bahwa artikel a dan n hanya dapat diikuti oleh singular noun. Singular noun atau kata benda tunggal. Ya. Jadi kita tidak boleh kalimat tersebut tidak boleh diikuti secara langsung oleh uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, ya. Kita perhatikan dulu yang ini. Jadi penggunaan a dan n itu seperti ini. Jadi jika kita menggunakan n apabila kalimat sesudah atau kata huruf sesudahnya itu adalah huruf vokal atau vowel, berarti kita bisa menggunakan an atau n. Tapi jika kata sesudahnya yaitu huruf konsonan atau l atau c atau g, k, s, dan seterusnya, berarti kita tidak bisa menggunakan n, kita harus menggunakan e. Tapi kenapa di sini kita menggunakan n, padahal huruf sesudahnya adalah huruf konsonan? Ya, karena di sini ini cara bacanya bukan hours tapi hours. Jadi kita tidak bisa menggunakan hours, tidak bisa kita hours, tapi harus menggunakan yang ini, n hours, ya. Oke. Jadi kita lanjut pada pembahasan yang berikut.
penggunaan e dan n. Jadi kita harus ingat bahwa artikel e dan n hanya diikuti oleh singular noun atau benda tunggal. Tidak boleh diikuti secara langsung oleh uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Ya, contoh dalam bahasa Inggris kita tidak bisa membuat kalimat seperti ini. I am looking for a sugar. Atau she has a water. She has a water. Atau my father need a salt. Need a salt. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris kita tidak bisa membuat kalimat seperti ini. Jadi ini adalah kalimat yang salah. Karena kita ketahui bahwa sugar atau water atau salt adalah uncountable noun. Maka kalimat-kalimat di atas, kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang salah. Karena kita meletakkan artikel sebelum kata benda tersebut. Ya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang salah. Jika kita meletakkan artikel ini sebelum kata benda, sugar, water, dan salt. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang salah. Nah, terus kalimat yang benar seperti apa? Jadi kalimat yang benar itu seperti ini. I am looking for a sugar menjadi I am looking for sugar. Jadi I am looking for sugar. Ya, jadi ini kalimat yang benar. She has water. Jadi tidak boleh she has a water. Salah, ya. Or my brother need salt, ya. Jadi ini adalah kalimat yang benar. Kalau ini salah, ya. Oke, jadi itu dia penggunaan a dan n dalam kalimat bahasa Inggris, ya. Jadi tadi sudah disebutkan di atas bahwa artikel a dan n disebut juga indefinite artikel. Indefinite artikel berarti sesuatu yang tidak tentu atau tidak pasti. Dengan kata lain masih bersifat umum, ya. Jadi belum spesifik atau belum khusus. Contohnya I have a book. I have a book at home. Saya mempunyai sebuah buku di rumah. Jika kita mengatakan a book, berarti lawan bicara kita belum mengetahui buku apa yang kita punya di rumah. Karena pastinya banyak jenis buku yang ada di rumah kita. Berarti makna yang bisa kita ambil adalah masih bersifat umum, belum spesifik. Buku apa dan buku yang mana yang Anda maksud. Ya, jadi seperti itu, ya. I have a book at home. Saya mempunyai sebuah buku di rumah. Masih bersifat umum. Ya. Yang berikut perbedaan pemakaian a dan n, ya. Jadi perbedaannya di mana? Penggunaan a dan n ini perbedaannya seperti apa? Ya, jadi jika kita menggunakan n digunakan di depan kata benda tunggal, ya. Seperti ini, ya. An apple digunakan di depan kata benda tunggal, ya. Yang dimulai dengan huruf bunyi vokal, ya. Huruf bunyi vokal a. Jadi huruf vokal itu ada a, i, u, e, o. A, i, u, e, dan o. Kalau konsonan ada S, D,
J, B, dan seterusnya. Ya. Jadi N digunakan di depan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf atau bunyi vokal A, I, U, E, O. Ya. Sedangkan artikel E digunakan di depan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf atau bunyi konsonan. Ya. Ada B, D, S, K, B, J, dan seterusnya. Ya. Tapi kita harus hati-hati dengan kata benda tunggal yang dimulai dengan huruf H dan U. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. A digunakan di depan kata yang dimulai dan berbunyi huruf konsonan seperti B, C, D, dan seterusnya. Ya. Contoh a book, a chair, a table. Kalau EN digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Ya, misalnya an apple, an orange, a lady, a cat. Ya, an apple, an orange, an egg, an umbrella. Ya. Jadi artikel N juga bisa digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan huruf H atau H. Seperti ini ya contohnya. An hours. Padahal kata ini konsonan. Ya. Ya, kenapa sehingga bisa menggunakan artikel N padahal dia konsonan? Ya. Jadi ini tergantung bunyinya, karena bunyinya bukan hours tapi hours. Makanya kita menggunakan artikel N bukan artikel A. Ya. Jadi N juga bisa digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan huruf H atau huruf H. Tetapi huruf H tersebut berbunyi E. Misalnya, ya, jadi huruf H tersebut berbunyi E. Misalnya kata hours atau honest, ya, bukan hours, bukan honest, tapi hours or honest. Nah, jika tidak boleh membuat, jadi kita tidak boleh membuat kalimat seperti ini, seperti a hour, ya, tapi harusnya an hour. Jadi tidak bisa a hour atau a honest, ya, tidak bisa ya. Harusnya an hours atau an honest. Selain kata A atau selain huruf H, ada juga huruf U. Juga perlu diperhatikan ya dalam penggunaan artikel. Nah, walau huruf pertama dari kata tersebut U, tetapi tidak selalu menggunakan artikel N. Nah, jika U pada kata tersebut tidak berbunyi vokal, melainkan konsonan, maka artikelnya adalah E. Ya, contohnya, a university bukan an university. Karena U pada kata tersebut berbunyi ju. Berbeda dengan umbrella yang berbunyi umbrella. Oleh karena itu, kita harus menggunakan N menjadi an umbrella. Ya. Kita akan lanjut pada yang kedua, artikel D. Yang kedua, articles D. Jadi artikel D dalam bahasa Inggris disebut juga definite article. Jadi kalau artikel A dan N disebut indefinite article, kalau artikel D sendiri disebut definite article, yang berarti sudah pasti atau sudah jelas, ya.
Jadi artikel ini digunakan untuk sesuatu yang khusus atau spesifik. Kalau artikel A dan N digunakan untuk sesuatu yang masih bersifat umum. Ya. Jadi contohnya open the door, ya. Open the door. Open the door. Atau cut the cake. Atau I love the girl. Ya. Jadi pada contoh kalimat ini, artikel D menunjukkan bahwa benda ini atau benda itu spesifik, baik pembicara maupun lawan bicaranya, ya. Jadi sudah mengetahui benda yang dimaksud. Jika mengatakan close the door atau open the door, berarti pembicara dan lawan bicara sudah mengetahui. Jadi pintu yang mana yang harus ditutup atau pintu mana yang harus dibuka. Ya, cut the cake juga seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kue mana yang harus dipotong. Nah, jadi artikel D ini digunakan untuk sesuatu yang sudah pasti atau sudah jelas atau bersifat khusus. Nah, jadi sebagai catatan, artikel D kita bisa meletakkannya sebelum kata benda jamak atau plural nouns. Misalnya the students, the books, the car, ya. Jadi artikel itu kita bisa meletakkannya sebelum kata benda jamak atau plural noun, ya. Nah, jadi contohnya the students, ya. Jadi the students ini adalah kata benda yang jamak, ya, jamak. Atau the books, atau the cars, ya. Oke, jadi itu dia penggunaan artikel D.